Bias blind spot. Kamu sering ngejudge orang lain, tapi nggak sadar kalau kamu juga ngelakuin hal yang sama. Intinya, ngelihat kesalahan orang itu gampang, tapi kesalahan sendiri suka nggak kelihatan. Sunk cost fallacy. Kamu udah nonton film jelek setengah jalan, tapi tetap ditonton sampai habis karena udah tanggung. Padahal kamu bisa stop dan ngelakuin hal yang lebih produktif. Dunning-Kruger effect. Semakin dikit pengetahuan kamu, semakin besar rasa percaya diri kamu. Contohnya, orang baru belajar agama sedikit, tapi merasa paling benar dan selalu menjudge orang lain. Bystander effect. Ada orang kecelakaan di jalan, tapi nggak ada yang nolong. Padahal jalanan rame. Itu terjadi karena semua mikir, pasti nanti juga ada orang lain yang bantu. Dan akhirnya nggak ada yang bertindak. Halo effect. Kamu ngelihat orang good looking, terus langsung mikir dia pasti pintar, baik dan sukses. Padahal yang kamu tahu cuman wajahnya doang. Otak kamu menyimpulkan penilaian jadi satu paket, cuma karena satu hal yang menonjol. Illusory superiority. Mayoritas orang tuh ngerasa dirinya lebih pintar dari yang lain. Itu terjadi karena otak manusia emang suka ngebooster ego kayak gitu. Groupthink. Kalau dalam kelompok, orang cenderung nurut aja sama keputusan mayoritas, biar nggak bikin konflik. Walau dalam hati sebenarnya nggak setuju. Optimism bias. Kamu ngerasa hal buruk nggak bakal kejadian ke kamu. Misalnya nunda-nunda olahraga karena yakin, gua mah sehat-sehat aja. Padahal gaya hidup kamu ngaco. Otak kamu kebanyakan optimis sampai selalu denial. Pessimism bias. Kebalikan dari optimism bias. Kamu selalu mikir hal buruk bakal terjadi ke kamu. Misalnya, nggak mau mulai bisnis karena yakin bakal gagal, padahal belum dicoba. Otak kamu terlalu mikir worst case scenario. Spotlight effect. Pernah ngerasa semua orang ngeliatin kamu pas salah pakai baju, padahal nggak ada yang peduli. Itu otak kamu terlalu fokus sama diri sendiri dan ngerasa kayak lagi di bawah sorotan lampu panggung. Confirmation bias. Otak manusia suka cari informasi yang ngedukung pendapatnya sendiri. Misalnya, kamu suka dengan tokoh pejabat, sebut saja Wowo. Nanti semua artikel yang bilang Wowo jelek bakal kamu skip. Negativity bias. Satu komentar jelek bisa ngalahin 10 pujian. Misalnya, kamu upload video dan ada satu orang bilang cringe, langsung kepikiran seminggu, padahal yang like ribuan. Anchoring bias. Kamu ditawarin HP harga awal 1 juta, didiskon jadi 500 ribu. Padahal di tempat lain harganya cuma 300 ribu. Tapi karena udah di-anchoring di angka 1 juta, otak kamu langsung mikir 500 ribu itu murah banget, tanpa cek harga pasaran dulu. Availability heuristic. Kalau berita kecelakaan pesawat lagi viral, kamu jadi takut naik pesawat. Padahal kalau kamu lihat statistik, pesawat jauh lebih aman dari motor. Otak kamu gampang termakan info yang gampang diingat. Fundamental attribution error. Kita sering ngejudge orang lain berdasarkan kepribadiannya, misalnya ngatain orang pemalas. Tapi kalau ke diri sendiri, kita nyalahin situasi. Misalnya, aduh, gua lagi capek. Aduh, lagi bad mood. Self-serving bias. Kalau sukses, kamu bilang itu hasil kerja keras. Tapi kalau gagal, kamu nyalahin orang, sistem, keadaan, atau paling parah nyalahin Tuhan. Otak kamu suka ngelindungin ego biar ngerasa selalu benar. Padahal bisa aja kamu memang salah. Just world hypothesis. Pernah dengar orang ngomong, yah, dia kena musibah, pasti banyak dosa tuh orang. Padahal kenyataannya, banyak juga orang baik yang terkena hal buruk. Planning fallacy. Kamu buat planning ngerjain PR jam 9 malam dan yakin tugasnya bisa kelar dalam 1 jam. Tapi kenyataannya, 3 jam baru kelar. Otak kamu suka ngeremehin waktu dan overestimasi kemampuan sendiri. Recency effect. Kamu lebih ingat kejadian yang baru terjadi. Misalnya, kamu menilai konser jelek cuma karena lagu terakhir yang ngebosenin, padahal dari awal sampai tengah seru banget. False consensus effect. Kamu merasa keputusan atau pilihan kamu itu paling umum. Contohnya, yaelah, orang-orang juga nonton film bajakan kali. Padahal, enggak semua orang nyaman atau setuju soal itu. Tapi karena lingkungan kamu juga gitu, otak kamu jadi nganggap itu udah hal umum. Mere exposure effect. Semakin sering kamu lihat atau dengar sesuatu, semakin kamu suka. Misalnya, awalnya nggak suka lagu TikTok, tapi setelah dengar 10 kali, malah nyanyi sendiri. Otak kamu makin nyaman sama yang familiar. Status quo bias. Kamu ogah pindah dari cara lama, walaupun udah ada cara baru yang lebih efisien. Misalnya, tetap beli pulsa ke konter walau bisa lewat aplikasi. Karena otak kamu nggak suka perubahan. Survivorship bias. Kamu cuma lihat yang berhasil, tapi lupa sama yang gagal. Misalnya, ada yang bilang, lihat tuh dia lulusan SD tapi sukses. Padahal, lebih banyak yang hidupnya malah makin susah. Otak kamu suka fokus sama yang selamat doang. Gambler's fallacy. Kamu main judi slot, udah 6 kali rungkat.
Terus kamu mikir, udah rungkat sebanyak ini, semoga yang ketujuh jackpot nih, karena 7 nomor dodo idolaku. Padahal, peluangnya tetap sama kecilnya kayak sebelumnya. Tapi otak kamu ngejebak kamu buat terus berharap, seolah-olah keberuntungan itu akan datang untuk menutupi kerugian sebelumnya. Omission bias. Kamu lebih milih diem daripada ngelakuin sesuatu yang berisiko. Misalnya, kamu nggak ngerti pelajaran, tapi takut nanya karena takut salah atau malu sama teman kamu. Padahal guru nggak akan marah dan teman kamu juga nggak peduli. Tapi otak kamu lebih milih main aman, walau itu malah bikin rugi. Proportionality bias. Kamu mikir kejadian besar pasti ada penyebab besar juga. Misalnya, jika ada suatu kejadian, kamu langsung kaitkan dengan konspirasi, padahal belum tentu. Otak kamu susah nerima kalau hal besar datang dari sebab yang sederhana. Curse of knowledge. Kalau udah tahu suatu hal, kamu jadi susah bayangin point of view orang lain terhadap hal tersebut. Misalnya, kamu ngajarin orang tua pakai HP, tapi frustasi karena mereka nggak ngerti-ngerti. Karena kamu lupa rasanya jadi pemula. Moral credential effect. Kamu pernah ngerasa kalau udah berbuat baik, lalu jadi bebas berbuat salah. Misalnya, setelah olahraga, kamu makan junk food terus tanpa merasa bersalah. Otak kamu ngasih izin karena kamu merasa sudah balance. Clustering illusion. Kamu melihat pola di sesuatu yang sebenarnya random. Misalnya, kamu ngerasa setiap hari Senin kena apes mulu, padahal itu cuman kebetulan. Otak manusia emang suka nyari pola biar merasa nyambung. Outcome bias. Menilai keputusan cuma dari hasil akhirnya, bukan dari prosesnya. Otak kamu tertipu hasil, padahal prosesnya lebih penting. Misalnya, kamu ikut ujian, tapi nyontek dan dapat nilai 100. Kamu bilang, wah, untung gua nyontek. Padahal cara dapat nilainya salah. Framing effect. Cara penyampaian bisa menentukan pilihanmu. Misalnya, kamu lebih milih daging, 90% bebas lemak, daripada 10% lemak, walau sama aja. Otak kamu gampang dipengaruhi kata-kata. Picture superiority effect. Kamu lebih gampang ingat sesuatu kalau lihat gambarnya daripada cuma dengar atau baca. Makanya meme atau video pendek gampang viral dibanding tulisan panjang. Otak kamu emang lebih suka visual. Hard easy effect. Kalau ngerjain tugas olahraga, kamu ngerasa yakin banget jawabannya. Tapi kalau matematika, fisika, kimia, kamu malah meremehkan diri sendiri walaupun sebenarnya kamu bisa. Otak kamu suka overestimate kemampuan di hal mudah dan underestimate di hal sulit. Baader-Meinhof phenomenon. Kamu baru kenal sesuatu, terus tiba-tiba sering banget lihat atau dengar hal itu di mana-mana. Misalnya, kamu baru beli mobil warna merah, tiba-tiba semua mobil di jalan juga warna merah. Itu karena otak kamu lagi fokus dan ngasih perhatian lebih ke warna merah. Pygmalion effect. Kalau orang lain percaya kamu bisa, kamu jadi lebih termotivasi dan benar-benar jadi bisa. Misalnya, guru yang percaya muridnya pintar, membuat muridnya makin semangat belajar. Otak kamu suka respon positif dari orang lain. Information bias. Kamu ngerasa harus punya banyak data sebelum ambil keputusan. Padahal info tambahan gak selalu ngebantu. Contohnya, kamu bingung milih HP karena baca review yang terlalu banyak. Akhirnya malah gak beli-beli. Availability cascade. Kalau banyak orang ngomong sesuatu terus-terusan, kamu mulai percaya itu benar, walaupun belum tentu. Contohnya, isu hoaks yang berulang-ulang, jadi dipercaya banyak orang. Otak kamu gampang terpengaruh sama opini populer. Choice supportive bias. Setelah kamu milih sesuatu, kamu cenderung ngelebih-lebihkan keunggulan pilihan kamu dan ngejelekin pilihan yang gak kamu pilih. Misalnya, kamu beli HP mahal, lalu terus bilang, ini paling bagus. Otak kamu pengen merasa gak salah pilih.